wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, saya Utari dari Seksi Feraki ingin memandu pelaksanaan teknis dari penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran melalui Sakti. Nah, kan sama-sama kita tahu kalau LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri sebelumnya seperti yang dikatakan Pak Bapak Pipit, penyampaiannya itu melalui sprint. Nah, mulai dari Assalamualaikum, Mbak Utari, suaranya hilang. sekarang udah terdengar, Bu? Sudah, Mbak. Oke, mungkin kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya saya Utari dari Seksi Feraki akan memandu terkait dengan pelaksanaan teknis penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran terkait melalui Sakti. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan Pak Pipit kan eh, LPJ ini sendiri sebelumnya kita cetak di Sakti, kemudian disampaikan melalui sprint. Nah, mulai dari bulan Maret, LPJ per Februari, nanti bendahara pengeluaran akan menyampaikannya langsung dari Sakti. Nah, jadi awalnya Bapak Ibu sama-sama login ke user Sakti seperti biasa. Kemudian seperti biasa pilih menu bendahara, kemudian pilih menu cetak laporan. Nah, kemudian untuk saat ini Bapak Ibu sekalian baru bisa menyampaikan LPJ bendahara pengeluaran melalui Sakti. Sedangkan untuk LPJ bendahara penerimaan bagi Bapak Ibu yang mempunyai kewenangan di LPJ bendahara penerimaan itu masih di sprint karena kewenangan ini masih bukan kewenangan, penyampaian ini sendiri masih di lingkup Kemenq. Jadi nanti info selanjutnya akan dikabarkan lebih lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu pilih submenu LPJ Bendahara Pengeluaran. Nah, kemudian seperti biasa Bapak Ibu dapat pilih LPJ Bendahara Pengeluaran. Kemudian untuk saat ini tadi contohkan mungkin di bulan Januari. Nanti Bapak Ibu sebelumnya kan karena data awalnya belum masuk, jadi sebelum melaporkan LPJ Bendahara bulan Februari, Bapak Ibu harus simpan dan cetak dulu LPJ Bendahara Januari ulang. Bapak Ibu simpan dan cetak ulang LPJ Bendahara Januari. Nah, contohnya kemudian setelah pilih LPJ Bendahara Pengeluaran, kemudian pilih periode, Bapak Ibu cek dulu kas tunai dan kas banknya, kemudian di informasi kas fisik ini Bapak Ibu dapat melakukan input secara manual. Nah, input secara manual ini tadi contohkan terlebih dahulu jika nanti saldonya valid. Nah, misalkan kas tunainya tetap nol, kemudian untuk kas banknya Bapak Ibu pilih tampilkan saldo rekening. Nah, kemudian double klik, klik dua kali biar bisa di input. Contohnya untuk bendahara pengeluaran, bendahara rekening bendahara pengeluaran tetap nol. Kemudian untuk RPL juga tetap nol. Maka kita simpan terlebih dahulu. Kemudian karena tidak ada selisih yang perlu dijelaskan, maka Bapak Ibu dapat langsung simpan. Nah, simpan, kemudian pilih KPA-nya, dan kemudian unduh. Nah, kan unduh, setelah unduh nanti mungkin Bapak Ibu dapat melihat ada tombol antrian diproses. Nah, biasanya ini kalau sekiranya 30 menit belum juga ada hasilnya, Bapak Ibu dapat klik ulang antrian diproses ini. Nah, kan di sini setelah disimpan akan kelihatan saldonya valid.
Nah, saldonya valid ini sendiri ditandai dengan warna di keterangan hijau, kemudian keterangannya itu nilai sama. Nah, seperti saat ini kan saldo awalnya nilainya sama. Berarti ini aman untuk diteruskan. Nilai saldo awal hijau, nilai saldo UP-nya juga sama, ditandai dengan warna hijau, kemudian rekening bank dan rekening berangkasnya juga hijau. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat tutup. Nah, gimana kalau misalnya mungkin ada perbedaan di kas tunai atau kas bank Bapak Ibu? Nah, tadi contohkan dulu kalau misalnya nanti di keterangan ini Bapak Ibu mendapatkan saldo tidak valid. Mungkin ada kemungkinan di kas tunai itu Bapak Ibu kan pecahan rupiah seperti Rp1, Rp25 kan tidak ada. Misalnya kita bikin di kas tunai ini Rp25. Kemudian di kas bank misalnya ada misalnya Bapak Ibu salah input harusnya 0 rupiah di kas kas banknya Bapak Ibu malah buat 20.000. Nah, kita simpan kemudian seperti sebelumnya diunduh terlebih dahulu. Nah, ini kelihatan kalau saldonya belum valid. Nah, jadi Bapak Ibu sendiri sebagai bendahara dapat memiliki peran untuk memeriksa apakah saldo yang Bapak Ibu input di Sakti itu udah benar atau belum. Nanti bisa kelihatan di keterangan itu udah nilainya sama atau belum, serta berdasarkan warna juga dapat diketahui. Kalau hijau nilainya sama itu aman. Kemudian kalau merah, nah nilai tidak sama atau keterangannya kan nilai tidak sama. Misalnya harusnya di pencatatan yang seharusnya 0, tapi Bapak Ibu hilaf memasukkan menginput nilainya 20.000, kan nilainya tidak sama tuh. Nah, ini harus dicari penyebabnya. Antara Bapak Ibu inputnya salah atau mungkin ada pencatatan di bagian saktinya yang keliru. Nah, kemudian kalau kuning ini sendiri nilainya tidak sama. Nah, tapi kalau nilai tidak sama dan warnanya kuning, ini masih bisa dimaklumi karena contohnya uang di brankas itu sendiri kan eh, ada kemungkinan Bapak Ibu membeli barang tapi mungkin eh, dicatat di pencatatan saktinya sendiri itu sisanya Rp25 atau ada pecahan yang tidak ada lagi seperti ya Rp25, Rp5. Nah, jadi kalau misalnya kuning itu nanti masih bisa dianggap masih bisa diloloskan oleh KPPN karena itu tergantung dengan eh, pecahan rupiah yang tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu ingat kalau dia hijau nilai sama itu berarti aman. Kalau nilai tidak sama itu merah. Nah, itu harus Bapak Ibu cari penyebab masalahnya kenapa. Karena kalau dia merah tidak akan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan kalau dia kuning, nah itu Bapak Ibu bisa teruskan dengan adanya catatan. Nah, nanti di catatan itu Bapak Ibu jelaskan kenapa ada selisih terkait dengan nilai yang kuning ini. Selisihnya sendiri dapat Ibu tulis nanti di penjelasan selisih kas ataupun penjelasan selisih pembukaan IP. Nah, jadi kalau dia misalnya merah, nah ini kita tidak bisa teruskan. Tapi kalau dia sudah hijau, baru bisa Bapak Ibu teruskan pembuatan LPG-nya. Nah, jadi mari kita bikin lagi LPG yang valid. Nah, ini kan hijau. Seperti yang tadi sebutkan, kalau dia hijau, validasinya saldo valid, maka dapat Bapak Ibu teruskan proses pembuatan LPG bendahara pengeluaran. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu upload rekening koran, tergantung dengan berapa jenis rekening koran yang ada di Satker Bapak Ibu. Contohnya sendiri kalau di KPPN itu ada 2 rekening koran yaitu bendahara pengeluaran dan RPL. Nah, masing-masing ini harus Bapak Ibu upload satu-satu. Contohnya klik upload. Nah, ini. Jadi di status dokumen pendukung klik upload, terus choose, pilih.
Kemudian Bapak Ibu dapat pilih eh, file yang diperlukan. Nah, setelah diklik, kemudian pilih tombol upload. Nah, ini berarti berhasil satu eh, rekening kita upload. Nah, tapi kan masih merah nih Bapak Ibu, belum upload satu rekening orang. Jadi Bapak Ibu harus upload keduanya. Kita klik lagi upload, terus choose atau pilih, kemudian upload rekening koran yang dimaksud. Open, terus kita upload ulang. Nah, di sini kan berarti di status validasinya udah hijau nih Bapak Ibu, saldo valid. Kemudian rekening koran uploaded berarti kan sudah diupload kedua rekening koran atau rekening koran yang memang diperlukan. Nah, selanjutnya beralih kita ke file LPG. Nah, untuk tahap selanjutnya file LPG ini harus Bapak Ibu periksa satu-satu dulu. Yaitu yang pertama konsep LPG bendahara pengeluaran. Kemudian di preview kita lihat terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk biar nggak keluar masuk filenya, Bapak Ibu dapat pilih daftar dokumen. Nah, kemudian bisa klik jenis dokumen yang ingin dicek. Nah, yang pertama kan konsep LPG. Nah, Bapak Ibu bisa pilih misalnya halamannya satu atau dua atau langsung kalau show all ini berarti Bapak Ibu bisa sekaligus di scroll aja ke bawah tanpa perlu dipilih halamannya. Kemudian ada tambahan dokumen kalau dari penyampaian LPG dari Sakti yaitu suplemen LPG Bendahara, di mana suplemen ini dia cetakan langsung dari Sakti. Di sini Bapak Ibu dapat bisa lihat misalnya usia transaksi dana pajaknya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian juga bisa melihat monitoring kas, berapa nilai dari kas, UP, TUP, dan lain-lain. Nah, seperti yang ada di catatan, suplemen LPG Bendahara ini sendiri disusun secara otomatis oleh sistem Sakti. Kemudian suplemen ini menjadi lampiran LPG pada saat konsep LPG disampaikan karena dia otomatis dibuat oleh Sakti. Kemudian selanjutnya KPA atau PPK wajib memeriksa lampiran suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum approve LPG. Nah, berarti nanti KPA atau PPK dari Satker Bapak Ibu dapat periksa dulu apakah sudah wajar dana atau kas UP, TUP dan lainnya di pencatatan Sakti Bapak Ibu atau belum. Nah, kemudian ada konsep, ini hasil pemeriksaan kas atau biasanya kita sebut berita acara pemeriksaan kas. Nah, kemudian ada konsep laporan detail rekening, nah, terus ada konfirmasi penerima negara. Nah, ini juga ada satu poin baru. Kalau biasanya nota konfirmasi penerima negara kan biasanya tadi arahkan ke Kak Rira atau seksi bank untuk dikonfirmasi. Jadi Bapak Ibu chat kalau ada nilainya di rekapitulasi penerima negara kan tadi arahkan untuk konfirmasi atau validasi ke Kak Rira. Nah, untuk saat ini kalau misalnya nota konfirmasi penerima negaranya sudah clear atau aman, biasanya kalau ada isinya, ada nilainya, kemudian tidak ada, misalnya hasilnya tidak ada huruf NA, itu bisa Bapak Ibu langsung lanjutkan. Tapi kalau misalnya nanti ada kemungkinan mungkin ada error waktu input atau error, kemudian Bapak Ibu harus konfirmasi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan ulang. Di bagian hasil ini, Bapak Ibu bisa cek apakah ada NA atau tidak. Kalau misalnya sudah aman, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk melakukan konfirmasi atau validasi ke Karira. Nah, jadi ini menyimpulkan alur Bapak Ibu dalam melakukan penyampaian LPG. Nah, setelah dicek, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan unduh ke 5 dokumen ini, karena jika tidak diunduh, tadi contohkan terlebih dahulu, misalnya kita, Bapak Ibu lupa untuk melakukan unduh. Nah, misalnya setelah Bapak Ibu rasa filenya itu telah aman, telah sesuai, misalnya kita kirim ke KPA.
klik kirim ke KPA, terus klik ya. Nah, ini langsung belum unduh. Jadi file LPJ kelima ini harus Bapak Ibu unduh terlebih dahulu sebelum kirim ke KPA. Gunanya itu biar nanti misalnya Bapak Ibu telah yakin kalau LPJ-nya telah benar. Jadi tinggal ditanda tangan secara basah oleh KPA-nya masing-masing. Kemudian jadi kita unduh satu-satu file dokumennya. LPJ-nya diunduh, suplemennya diunduh, terus konsep hasil pemeriksaan kasnya diunduh, konsep laporan detail rekeningnya diunduh, kemudian konfirmasi penerimaan negaranya juga diunduh. Nah, jadi kelima file ini telah Bapak Ibu unduh, kemudian baru bisa Bapak Ibu kirim ke KPA atau PPK-nya, tergantung nanti Satker Bapak Ibu memberi kewenangan atau memilih kewenangan KPA atau PPK yang ada validasi validasi bendahara, validasi LPJ bendahara. Kemudian kita klik kirim ke KPA. Nah, ini kan LPJ berhasil dikirim. Jadi nanti statusnya kalau setelah berhasil dikirim, statusnya yaitu ada batal kirim ke KPA. Misalnya Bapak Ibu ada memiliki keraguan di pencatatan, jadi sebelum disetujui KPA bisa Bapak Ibu tarik ulang batal kirim ke KPA. Kemudian kita lanjut ke user KPA atau PPK. Di sini tadi memakai user KPA di Kabupaten Sejunjung. Flashmon dulu. Nah, di user KPA ini sendiri, Bapak Ibu login ke user KPA, kemudian pilih menu bendahara, kemudian tanda dia KPA itu atau PPK memiliki user untuk memvalidasi LPJ bendahara, yaitu ada user bendahara, ada menu bendahara dan menu validasi, kemudian validasi LPJ bendahara. Jadi mungkin nanti coba Bapak Ibu cek di user KPA atau PPK-nya yang ada validasi LPJ bendahara. Kemudian kita klik validasi LPJ bendahara. Nah, ini data yang tadi telah masuk ke user KPA atau PPK. Nah, di kondisi ini tadi sebutnya KPA ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu dapat klik terlebih dahulu tanda panah ke kanan ini. Nah, di sini juga ada keterangan kas tunainya, kas bank, terus kalau misalnya ada penjelasan selisih kas dan penjelasan selisih pembukaan UP. Kemudian kan kalau dilihat nih periodenya juga dapat dilihat ini tadi pakai contoh periode bulan Januari. Jadi besok berarti Bapak Ibu karena kita mulai pelaporannya di Februari, berarti ini periode 02. Kemudian statusnya karena belum disetujui oleh KPA, statusnya belum divalidasi KPA. Kemudian untuk validasinya sendiri karena dari awal karena emang salah satu syarat untuk diteruskannya ke KPA yaitu saldo valid, jadi KPA-nya juga dapat melihat saldo validnya terkait apa saja saldo valid ini terkait saldo awal, saldo UP, dan rekening bank dan rekening bank kas. Nah, di sini kan berarti hijau semua aman. Nah, tadi ulangi ya. Kalau hijau itu aman, nilainya sama, aman berarti tandanya. Kalau merah itu biasanya belum bisa sih KPA, harusnya di level bendahara harus dicari permasalahannya terlebih dahulu untuk diselesaikan. Nah, biasanya di sini nih kebanyakan nanti warnanya kuning, nilai tidak sama, tapi ini dianggap ditoleransi karena contohnya karena adanya pecahan rupiah yang tidak ada lagi seperti Rp25. Kemudian kalau sudah dicek satu-satu oleh KPA-nya ditutup, kemudian KPA-nya juga dapat melakukan validasi yaitu saldo per rekening. Nah, klik saldo per rekening, kemudian bisa dilihat di sini misalnya ditulis 0, kemudian di preview bisa dilihat data dukung yang diupload oleh bendahara.
Nah, ini anggap saja ini nol. Jadi Bapak dan Ibu PPK atau KPA dapat melakukan perbandingan antara data dukung hasil cetakan dari banknya masing-masing dengan saldo kas fisik yang Bapak Ibu input atau catat di saktinya. Nah, ini tergantung berapa rekening yang ada di satker masing-masing. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan di kevalitannya, kemudian di rekening, kemudian di sini juga dapat dilihat kas fisik yang Bapak Ibu tulis tadi, kas tunai, kas bank, penjelasan penjelasan selisih kas dan pembukaan UP jika ada. Nah, kemudian di sini ada tombol yang berperan penting dalam validasi ini. Nah, misalnya kalau KPA-nya merasa ini, oh ini udah aman nih untuk diteruskan ke KPPN. Nah, berarti Bapak Ibu bukan pilih, biarkan dia di hijau ini. Setuju, berarti setuju. Setuju, terus pilih tanggal validasi, contohnya tanggal 29. Kemudian keterangan ini harus diisi. Kalau tidak, bentar, coba. Oh, kalau misalnya dari sisi KPA, Bapak Ibu dari keterangan kalau misalnya tidak ada penolakan atau keterangan lebih lanjut bisa di skip. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu KPA dan PPK merasa LPJ-nya udah aman nih untuk dikirim ke KPPN, jadi bisa Bapak Ibu skip dulu keterangannya, tidak perlu diisi. Nah, kemudian misalnya KPA atau PPK-nya tersendiri memiliki keraguan terkait dengan LPJ-nya. Nah, tombol ini bisa diklik. Nah, jadi dia berubah jadi merah. Nah, kalau berubah jadi merah ini, kalau disimpan nanti LPJ yang Bapak Ibu bendahara sampaikan akan kembali lagi ke user bendahara. Nah, kemudian kalau misalnya telah setuju, balik lagi seperti yang kata Pak Pipit tadi, KPA atau PPK sendiri memiliki kewenangan juga jika ingin melakukan sendiri upload dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh KPA atau PPK. Tombolnya sama yaitu upload. Terus tadi kayak kita pilih jenis dokumen yaitu LPJ Bendahara Pengeluaran, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening dan lainnya. Nah, lainnya ini dapat Bapak Ibu pakai jika misalnya kondisinya ada uang di brankas lebih dari 50 juta. Kan biasanya tadi minta untuk bikin BA keterangan kas di brankas lebih dari 50 juta. Jadi dapat Bapak Ibu pilih lainnya, kemudian pilih choose, dan kemudian upload file yang diperlukan. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu PPK atau KPA-nya ingin melakukan secara mandiri terkait dengan penguploadan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya. Kemudian kalau misalnya telah telah diupload semuanya, kemudian Bapak Ibu PPK atau KPA dapat mengklik kirim ke KPPN. Nah, di sini tadi contohnya kalau misalnya balik lagi ke bendahara ya. Kalau misalnya KPA dan PPK-nya telah melakukan validasi dan tugas upload dokumen dikembalikan ke bendahara. Nah, ini kan berarti telah disetujui sebelumnya. Kemudian balik lagi, kita refresh ulang dengan 52. Kita masuk lagi. Nah, ini kan berarti status LPJ bisa Bapak Ibu lihat di sini apakah telah divalidasi, disetujui ataupun ditolak. Nah, di status LPJ ini sendiri Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu nanti telah mengirimkan ke KPPN. Bapak Ibu dapat monitoring secara mandiri apakah telah disetujui oleh KPPN atau belum atau ditolak. Kalau ditolak biasanya di keterangan validasi nanti KPPN akan memberikan alasan penolakan, misalnya
ada data dukung yang kurang tepat atau selanjutnya atau dan lain-lain. Kemudian setelah dicek status LPJ-nya yaitu telah divalidasi KPA atau PPK, Bapak Ibu dapat lanjut ke upload data dukung yang tadi sebutkan sebelumnya. Jadi pilih dulu data dukung apa yang mau diupload yaitu LPJ bendahara pengeluaran, kemudian terus pilih LPJ yang telah ditandatangani oleh KPA atau PPK. Nah, ini juga jadi salah satu syarat. Misalnya nanti mungkin Bapak Ibu lupa untuk melakukan upload data dukung yang telah ditandatangani, nanti KPPN akan melakukan penolakan. Jadi pastikan tanda tangan di data dukungnya ada. Kemudian kita open, kemudian klik tombol upload. Nah, ini bisa dilihat LPG-nya telah di-upload. Sedangkan untuk suplemen dan konfirmasi penerimaan negara ini sendiri, karena dia cetakan otomatis dari Sakti, jadi tidak perlu dilakukan tanda tangan. Kemudian kita nah, terus kita upload lagi data dukung yang lainnya, contohnya hasil pemeriksaan KAS. Kita pilih yang telah ditanda tangan, kemudian open, terus kita lakukan upload. Nah, terus kita lanjutkan lagi, pilih jenis data dukung lainnya seperti laporan detail rekening, kemudian pilih atau choose, terus pilih data dukung yang diinginkan, kemudian open, terus di upload. Nah, sebelum dikirim ke KPPN, Bapak Ibu mungkin dapat melakukan preview terlebih dahulu. Nah, dengan mengklik tanda preview, kemudian seperti tadi dapat Bapak Ibu cek satu-satu. Pastikan tanda tangannya ada atau enggak, soalnya itu nanti mungkin kalau misalnya enggak kan ditolak sama KPPN, jadi memperlama proses penyampaian LPJ Bapak Ibu. Nah, setelah dipastikan tanda tangannya itu ada, nah, Bapak Ibu dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu kirim ke KPPN. Nah, tinggal klik kirim ke KPPN. Jadi, apakah Anda yakin menyimpan data? Kalau yakin, klik ya. Nah, di sini uh, status LPJ-nya berubah, yaitu dikirim Saker. Nah, nanti Bapak Ibu dapat melakukan monitoring secara mandiri apakah LPJ-nya telah disetujui atau belum. Kalau misalnya belum, nanti biasanya statusnya itu ditolak oleh KPPN dan keterangannya nanti akan diisi terkait dengan alasan penolakan. Demikian dari Tari.